Shalom saudara-saudara yang diselamatkan oleh anugerah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kiranya Allah Bapa memberkati kita semua dengan pertumbuhan buah-buah roh yang melimpah di dalam hidup kita. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah kami yang maha besar, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dan mujizat di dalam hidup kami datang kepadamu di pagi hari yang indah ini untuk mengucap syukur dan memulai saat teduh bersamamu. Kami bersyukur telah menerima perlindunganmu di sepanjang malam saat kami tidur, dan kami juga bersyukur telah Engkau berikan tubuh yang sehat dan nafas hidup. Sekarang tiba saatnya untuk kami duduk diam dengan pikiran yang tenang agar kami bisa menerima kebenaran firman-Mu tanpa gangguan apapun. Kiranya Engkau memberkati kami dengan hati yang lembut dan mudah dibentuk sehingga kami bisa mengerti pengajaran-Mu melalui firman-Mu pagi ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, ayat Alkitab untuk bahan renungan pagi ini akan kita baca dari Mazmur 34 ayat 5. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Mencari Tuhan adalah sebuah tindakan yang paling penting dalam hidup kita. Hal itu harus kita utamakan sebelum kita memulai tindakan apapun, terutama sebelum kita mengambil keputusan-keputusan yang besar yang bisa mempengaruhi masa depan kita. Mencari Tuhan juga merupakan suatu titik awal pencarian kita akan tujuan hidup kita, karena Tuhan adalah pribadi yang menciptakan kita. Apabila kita tidak mencari Tuhan untuk memahami tujuan hidup kita, maka kita tidak akan bisa mengerti atau kita bisa memiliki tujuan hidup, tetapi dari cara pandang dunia yang tentu saja tidak akan memberikan kepuasan dan kebahagiaan kepada kita. Daud menulis dalam Mazmur 34 ayat 5 pada saat ia berhasil meloloskan diri dari Raja Abimelek dengan berpura-pura gila. Daud mengerti bahwa ia perlu mencari Tuhan setiap saat di dalam hidupnya, entah ia sedang berada dalam keadaan baik maupun saat ia berada dalam masalah. Firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 13 tertulis demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Menyanyi dalam ayat Alkitab tersebut aslinya tertulis menyanyikan mazmur, atau dengan kata lain menyanyikan pujian kepada Tuhan. Jadi, ayat tersebut mengajarkan kita bahwa pada saat kita menderita, maka kita harus berdoa. Pada saat kita bergembira, maka kita harus memuji Tuhan. Baik sedang menderita maupun bergembira, kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa Ia selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Ilustrasinya adalah seperti ini. Saat kita pergi ke pesta dengan pasangan kita selalu ada bersama-sama dengan kita. Akan tetapi, ada kalanya kita harus menunjukkan pandangan kita kepadanya untuk mencarinya, karena terlalu banyak orang di sekitar kita yang bisa mengganggu penglihatan kita. Begitu juga halnya, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tetapi ada kalanya kita harus menunjukkan pandangan kita untuk mencarinya, karena penglihatan kita seringkali terganggu dengan masalah-masalah yang ada di sekitar kita.
Mencari Tuhan adalah mencarinya sebagai pribadi yang berharga bagi kita. Jangan mencari Tuhan semata-mata dengan tujuan untuk menemukan solusi bagi masalah-masalah kita atau agar kita diberkati. Tetapi carilah Tuhan sungguh-sungguh untuk bertemu Dia sebagai pribadi Allah. Apabila kita mencari dan menemukan Tuhan, maka hal-hal lain akan diberikan kepada kita secara otomatis. Firman Tuhan berkata dalam Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Apabila kita mengasihi Tuhan, maka kita pasti mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Kita berusaha menemukan Dia setiap hari di dalam hidup kita, berkomunikasi dengan Dia melalui doa dan pembacaan firman, mencari tahu kehendaknya, serta melihat perbuatan tangannya dalam situasi-situasi yang terjadi di sekitar kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu hari ini. Terima kasih atas kebijaksanaan dan petunjuk-Mu yang kami terima melalui firman-Mu, dan kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami untuk dapat hidup dengan tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, di pagi ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas anugerah hidup yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon ampunan atas segala kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan. Bimbinglah kami pada hari ini ya Tuhan dalam setiap langkah dan tindakan kami. Jadikanlah kami sebagai alat berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, Engkau adalah sumber kekuatan dan kebijaksanaan. Berikanlah kami kekuatan dan keberanian untuk menghadapi segala tantangan yang akan kami hadapi hari ini. Bimbinglah pikiran, kata-kata, dan perbuatan kami agar senantiasa menyenangkan hati-Mu. Kami juga memohon perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Lindungilah kami dari segala bahaya dan hal-hal yang jahat. Dan saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia, tanah air kami tercinta. Berkati dan peliharalah Indonesia ya Tuhan. Engkau adalah penguasa segala bangsa. Kaulah yang menentukan masa depan dan nasib bangsa-bangsa. Kami memohon agar Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin negara kami, dan tolonglah mereka untuk memimpin dengan adil, jujur, dan penuh tanggung jawab. Kiranya bangsa Indonesia bisa hidup dalam perdamaian dan persatuan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.